Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita. Salam persaudaraan dari kami, satu tujuan, satu kais, satu hati, satu tujuan. Kenalkan saya Diana Hati SPD, saya guru penggerak dari Kabupaten Merauke Angkatan ke-6 yang merupakan guru di SMA Negeri 2 Merauke. Keberadaan SMA Negeri 2 Merauke berada di Jalan Wari nomor 9 Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Dalam pelaksanaannya, SMA Negeri 2 Merauke telah menjalankan atau telah berstatus sebagai sekolah penggerak sejak tahun 2022. Tapi sampai saat ini sekolah SMA Negeri 2 berstatus sebagai sekolah penggerak selama 3 tahun. Dalam pelaksanaan itu, SMA Negeri 2 juga melaksanakan kurikulum merdeka. Angkatnya SMA 2 juga melaksanakan praktik baik, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran yang berpihak pada murid. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya membagi aksi nyata praktik baik pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. SMA Negeri 2 Merauke berada di Jalan Wari nomor 97 yang telah berstatus sebagai sekolah penggerak sejak tahun 2022 dan telah menerapkan implementasi kurikulum merdeka. Peserta didik yang terdaftar di Dapodik berjumlah 1.066 siswa yang terdiri dari 29 rombongan belajar. Berdasarkan banyaknya peserta didik tersebut, tentunya memiliki tantangan khusus dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa. Penerapan kurikulum merdeka bertujuan untuk mengembangkan hasil belajar siswa secara holistik, mencakup implementasi dan karakter, serta perwujudan profil pelajar Pancasila. Dengan status sekolah penggerak yang mengimplementasikan kurikulum merdeka dan untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, maka diterapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berpihak pada murid karena ditinjau berdasarkan dari gaya belajar, minat, dan profil peserta didik sehingga dengan pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi juga memperhatikan voice atau suara murid, choice atau pilihan yang dimiliki oleh murid, dan ownership atau kepemilikan murid. Faktor pembelajaran berdiferensiasi yang pertama adalah diferensiasi konten. Dalam diferensiasi konten yaitu materi pembelajaran yang akan diajarkan. Kedua, diferensiasi proses. Proses ini berbicara tentang bagaimana seorang guru dapat memberikan instruksi atau arahan yang tepat kepada setiap peserta didik dalam proses pembelajaran. Diferensiasi produk. Aspek ini melibatkan metode yang digunakan oleh guru untuk mengetahui tingkat penguasaan materi ataupun bahan ajar dari setiap peserta didik. Yang keempat, diferensiasi lingkungan belajar. Ada dua jenis lingkungan belajar bagi peserta didik, yaitu lingkungan belajar yang dapat meningkatkan pembelajaran mereka dan lingkungan belajar yang dapat merusak pembelajaran peserta didik. Materi yang digunakan atau diberikan kepada peserta didik diawali dengan materi prasyarat, kemudian baru materi inti. Materi ataupun pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didik disebut dengan diferensiasi konten. Sekali lagi. Pada diferensiasi proses, siswa duduk dalam kelompok untuk membahas bagaimana cara membuat alat peraga tentang bentuk-bentuk virus. Kemudian menggunakan alat peraga berdasarkan lembar kegiatan peserta didik yang diberikan oleh guru. Di dalam kelompok, peserta didik akan belajar bagaimana cara bekerja sama, bertanggung jawab, kreatif, dengan tugas masing-masing yang dibagi oleh kelompok timnya. Langkah yang dilakukan dalam pembelajaran diferensiasi terdapat beberapa tantangan yang ditemui. Pertama, bertemu dengan kepala sekolah dan kurikulum untuk menyampaikan praktik baik yang akan dilakukan. Kemudian melakukan asesmen diagnostik untuk pemetaan kepada peserta didik.
mendengarkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Kemudian membuat dan mendesain alat peraga agar peserta didik memiliki kreativitas yang tinggi dan lebih memahami terhadap materi yang disampaikan. Selain itu juga meminta umpan balik baik kepada rekan sejawat ataupun kepada peserta didik. Ini adalah virus corona. Virus ini menyebabkan penyakit COVID-19 karena menyerang sistem pernapasan manusia. Tobacco mosaic virus yang biasa menyerang pada tanaman tembakau. Ini adalah virus corona. Virus ini menyebabkan COVID-19 karena menyerang sistem pernapasan manusia. Ya, ternyata kalian bisa ya buat model-model virus yang menyebabkan penyakit. Aplaus untuk kita semua. Selamat pagi untuk semuanya. Saya akan menanggapi dari Ibu Dinar Raharti yang sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Pada dasarnya bahwa untuk pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi itu sangat bagus karena di dalam tuntutan untuk IKM sendiri, Kurikulum Merdeka, dan kebetulan kami di sekolah kami ini juga sebagai program sekolah penggerak, serta Ibu Dinar Raharti ini merupakan salah satu guru penggerak juga. Nah, di dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas itu kami lihat sudah sangat bagus, karena sebelum melakukan ini harus dilakukan dulu namanya itu asesmen diagnostik, di mana asesmen diagnostik itu untuk pemetaan mana kelompok mana yang kemampuannya rata-rata dan kelompok mana yang kemampuannya di bawah, serta mengelompokkan di mana kemampuan siswa dalam satu kelas itu ada yang posisinya kelompok atas gitu. Nah, dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi di sini diharapkan bahwa kami benar-benar melayani peserta didik secara optimal. Karena apa? Karena dalam pembelajarannya itu memperlakukan antara siswa yang berkecepatan cepat dalam arti rata-rata kemampuannya itu di atas rata-rata temannya, sama ada yang kemampuannya di bawah, itu harus kami layani secara maksimal dengan membedakan modul ajarnya ini. Gitu. Jadi namanya berdiferensiasi ini kan pembedaan. Gitu. Jadi di dalam pembelajaran ini karena materinya sama itu dilakukan pada waktu yang bersamaan juga, tetapi isi dan muatan ini itu ada perbedaan, walaupun perbedaan itu tidak banyak tetapi tetap ada perbedaan karena perlakuan antara yang mempunyai kecepatan berpikirnya di atas rata-rata sama kecepatan berpikirnya di bawah rata-rata itu kami harus berlakukan beda. Kenapa lakukan beda? Supaya di dalam pembelajaran ini benar-benar nanti optimal atau tujuan yang akan dicapai ini benar-benar biar tercapai, baik yang sudah mahir maupun yang belum gitu. Demikian tanggapan kami bahwa di dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini atas kegiatannya Ibu Dinar Raharti. Terima kasih dan selamat pagi. Belajar biologi karena saya bisa tahu bentuk-bentuk virus yang menyerang manusia, hewan, dan tumbuhan. Terima kasih. Saya senang belajar biologi bersama Ibu, belajar dalam kelompok, bekerja sama dengan teman-teman, praktik membuat bentuk-bentuk virus. Saya paham dan mengerti materi yang Ibu Guru berikan. Terima kasih, Bu.